Kalau memang ini adalah pesan daripada orang yang beragama Islam, masa kalah dengan Megawati? Benderanya dibakar, ngamuk kok. PDIP ngamuk kok. Ini lebih daripada sebatas nilainya bendera syariat. Sunnah ini di atas segala-galanya daripada hanya sebatas bendera. Bagaimana Anda bisa menjamin kehidupan Anda bahagia dan sentosa, akhirat Anda terutama? Kayaknya pernah dengar suaranya sih. Sebuah bangsa dan negara itu yang akan menjamin kebaikan manusia dan keberlangsungan iman. Kayaknya pernah dengar deh. Ada rembes-rembesnya begitu. Ya. Tapi intinya begini. Apa yang disampaikan barusan, tapi saya dengar suaranya ndak asing deh. Suara ini pernah katanya mengatakan Nabi itu rembes. Kemudian pernah mengatakan Nabi memungkinkan bisa juga kalau misalkan di Arab dulu ada pohon jambu, di masa anak-anak kecil ikut nyolong jambu, Nabi juga ikutan nyolong jambu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini sudah wajar kalau misalkan ada komentar semacam ini, karena memang sudah tidak bisa menjaga marwah dan menonjolkan dirinya, menunjukkan dirinya, membuka topengnya bahwa tidak ada iman di dalam hatinya. Tidak santri. Ini menghitung duit, nabung, belanja, main mata, santri putra dan putri, sama dengan dulu. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi bagaimana santri ditanamkan baik-baik keilmuan dan kekuatan iman mereka ketika pulang dan terjun kepada masyarakat. Ini pada hakikatnya bukan santri di pondok diajarkan bagaimana mencari uang, bagaimana bermain pacaran, bagaimana bermain mata dengan santri. Ternyata ya pantas lah yang buat bukan orang Islam, sponsornya bukan orang Islam. Telkomsel kurang lebih 35% kepemilikan saham dari Singapura, atau 60 atau berapa, wallah alam, tapi intinya seperti itu. Kemudian Marta Tilaar ini punya perusahaan orang Kristen. Ya Allah, selamatkan anak cucu hamba ya Allah. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsh. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, Anda yang baru bergabung, Anda yang baru subscribe, Anda yang baru men-share berita-berita dan informasi dari kami, selamat, ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga Allah memberikan terbukanya hidayah untuk kita semuanya dengan kebersamaan kita bersama-sama membangun, menjaga agama dan bangsa. Sekali lagi, menjaga agama dan bangsa. Jangan dibalik, jangan menjaga bangsa dan agama, tapi agama adalah prinsip utama, pegangan pertama, harus radik di dalam memegang prinsip-prinsip dasar agama. Baik, langsung saja saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang disampaikan oleh para netizen, teman-teman, saudara, keluarga Benteng Akidah dimanapun berada. Mereka meminta supaya saya mengangkat adanya film yang berjudul short movie ini sayangnya dan sangat disayangkan ini diangkat di dalam channel NU Channel.
Wallah alam, itu akun resminya NU atau tidak, kita tidak tahu. Yang pasti ini bukan persoalan yang kita bahas, tapi yang kita bahas adalah hasil, esensi, hakikat, dan nilai-nilai makna-makna dakwah yang disampaikan di dalam adanya film tersebut. Baik, sebelumnya kita akan mereview bahwa 1 tahun yang lalu ada upaya untuk menjauhkan anak-anak santri kita dari agamanya, dari syariatnya. Di antaranya mereka ingin membuat film The Santri. Mereka datangkan produser dari luar, mereka datangkan produser non-muslim dan kafir untuk membuat film tersebut. Entah itu sutradara atau produser ternama. Tapi pada hakikatnya juga film itu sekali lagi menjauhkan nilai-nilai santri daripada agamanya dan syariatnya. Contoh misalkan, kita lihat bagaimana santri putra dan santri putri berpacaran, kemudian bersurat-suratan, atau dengan berbagai macam upaya yang dilakukan mereka untuk membersihkan atau memberikan brainwash atau cuci otak orang-orang di luar, melihat dan menilai bahwa oh begitu santri, sama aja dengan orang-orang yang tidak berpendidikan dan tidak tahu soal agama. Masya Allah, sekali lagi ini adalah film yang akan merusak masa depan santri dan Islam, karena ini adalah film besutan orang-orang kafir yang orang-orang di dalamnya juga berusaha untuk menjauhkan ajaran-ajaran Islam. Alhamdulillah film itu gagal tayang karena opini kita angkat, ratusan ribu kita dapatkan penayangan, dan beberapa ratus ribu juga mereka men-share berita-berita dari Benteng Akidah. Alhamdulillah semuanya dengan berkat kebersamaan, semuanya mengkonter orang-orang yang mempunyai visi dan misi betul-betul menjaga Islam. Mereka menyuarakan, mengkantar, akhirnya film itu gagal tayang. Beda dengan kali ini, mungkin film ini tidak terlalu mempunyai anggaran yang cukup besar dengan mendatangkan sutradara ternama, tapi hari ini cuma sebatas short movie. Akan tapi betul hanya beberapa menit, tapi nilainya ini sangat menghancurkan kewibawaan syariat dan sunnah. Mari kita sampaikan pelan-pelan di sini. Anda jangan gagal fokus, Anda jangan gagal faham. Lihat apa esensi daripada nilai dakwah, isi konten film short movie tersebut. Baik, kita lihat. Pertama, mungkin kalau film ini tidak membutuhkan banyak biaya sehingga mudah ditampilkan dan tidak ada ceritanya gagal tayang. Tapi kalau yang dulu, ini biaya besar sehingga pertimbangan demi pertimbangan, kritik demi kritik, counter demi counter, dan upaya-upaya mereka untuk menjauhkan umat daripada menonton film tersebut akhirnya berhasil. Tapi hari ini tidak tinggal angkat secara gratis di YouTube. Tapi jangan salah, ternyata di situ juga ada biayanya. Kita akan bahas di belakang nanti. Coba akan saya buka filmnya. Saya minta izin kepada Anda. Filmnya ini kita akan buka sebentar aja. Apa yang terkandung di dalamnya? Maka sejauh mana iman kita adalah sejauh mana kita ikut menjaga bangsa dan negara. Kayaknya pernah dengar, pernah lihat, pernah dengar suaranya sih. Sebuah bangsa dan negara itu yang akan menjamin kebaikan manusia dan keberlangsungan iman kita. Kayaknya pernah dengar deh. Ada rembes-rembesnya begitu maksudnya. Ya. Tapi intinya begini. Apa yang disampaikan barusan, bahwa keamanan kan kedamaian kurang lebihnya sebuah bangsa ini yang menjamin keimanan manusia. Subhanallah, ini tidak kebalik. Tapi begini, saya akan berbicara berdasarkan agama Islam, berdasarkan koridor-koridor Islam, berdasarkan pijakan-pijakan agama Islam, keilmuan agama Islam, tidak berdasarkan agama lain. Mungkin barusan agama lain, wallahu alam. Intinya, iman itu adalah segala-galanya, dan iman itulah yang membuat segala-galanya membaik dan menjadi maslahat di sekitar manusia itu hidup. Anda lihat, barusan disampaikan bahwa kedamaian, keamanan sebuah negara itu menjamin keimanan manusia. Kurang lebihnya begitu. Padahal keimanan seperti itu, kalau enak beriman, kalau tidak enak ya tidak beriman. Iman apa itu namanya? Iman matre itu namanya. Jadi kalau diberikan enak oleh Allah, beriman kepada Allah. Kalau diberikan damai, enak negaranya, beriman kepada Allah. Kalau tidak, ya enggak. Tapi memang pernah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kadal faqru ayyakuna kufra, bahwa kefakiran itu bisa mendekatkan kepada kekafiran. Artinya ketika kondisi negara, kondisi kehidupan sudah tidak membaik, semuanya dimiskinkan, semuanya dikoronakan. Misalkan salah satu contoh,
maka kekafiran akan mudah masuk kepada dirinya. Tapi ini khusus kepada orang yang tipis imannya, khusus kepada orang yang tidak kuat percaya imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang disampaikan oleh baginda Rasul SAW bahwa ada dua gandengan kata, fakir dan kafir. Tapi Rasul menyebutkan, mengutamakan ini yang harus betul-betul dijaga adalah kekafiran. Kita buktikan bahwa baginda Rasul SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa yang dikatakan Nabi di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, jauhkan kami dari kekafiran, satu, dan kefakiran. Jadi fakir itu nomor dua. Jangan dibolak-balik. Jangan fakir ditakutkan daripada kafir. Ini apa yang disampaikan oleh barusan, bahwa kenyamanan membangun dan menjaga, menjamin bahkan keimanan kita. Subhanallah, harusnya keimanan kita yang bisa menjamin kenyamanan dan kedamaian, keamanan hidup, bahkan akhirat kita. Ini sebenarnya kalau memang itu prinsipnya Islam. Tapi saya dengar-dengar suaranya ndak asing deh. Suara ini pernah katanya mengatakan Nabi itu rembes. Kemudian pernah mengatakan Nabi memungkinkan bisa juga kalau misalkan di Arab dulu ada pohon jambu, di masa anak-anak kecil ikut nyolong jambu, Nabi juga ikutan nyolong jambu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini sudah wajar kalau misalkan ada komentar semacam ini, karena memang sudah tidak bisa menjaga marwah dan menonjolkan dirinya, menunjukkan dirinya, membuka topengnya bahwa tidak ada iman di dalam hatinya. Baik, kita lanjutkan. Maka sejauh mana iman kita adalah sejauh mana kita ikut menjaga bangsa dan negara. Untukmu benderaku, untukmu tanah air, cintamu dalam imanku. Ini dipertontonkan di hari santri. Jadi ini cerita santri. Ini menghitung duit, nabung, belanja, main mata, santri putra dan putri. Sama dengan dulu. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi bagaimana santri ditanamkan baik-baik keilmuan dan kekuatan iman mereka ketika pulang dan terjun kepada masyarakat. Ini pada hakikatnya bukan santri di pondok diajarkan bagaimana mencari uang, bagaimana bermain pacaran, bagaimana bermain mata dengan santri putri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan itu. Dan ini bahkan Al-Quran jauh-jauh sebelumnya, 14 abad yang lalu, sudah menyebutkan, memberikan wanti-wanti kepada kita semuanya agar menghindari dua hal ini, yaitu zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan seterusnya al-ayat. Jadi diberikan kepada manusia yaitu tipu daya, hiasan saja. Apa itu? Hubbus syahawat, perempuan, santri putra dan santri putri. Kemudian wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, duit. Apa? Tidakkah bisa ketika menggambarkan santri di dalam pesantrennya, dia berusaha belajar menghafal, bagaimana mencontoh para imam-imam mereka, mencontoh para guru-guru mereka, kezuhudannya, kewaraannya, melihat dunia, tidak meletakkan dunia di dalam hatinya, malah dipertontonkan bagaimana dia menabung, dia cari duit ke pasar, main pacaran. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah. Ini sudah dijauhkan oleh Allah, diwanti-wanti oleh Allah. Ya Allah, mari kita lanjutkan lagi. Dan bendera untuk menjaga hidupnya. Adakah cinta di hatimu bila tak pernah peduli dengan benderamu? Di mana bumi kau pijak, seharusnya disitulah langit kau junjung. Ini ada ungkapan begini, di mana bumi kau pijak, seharusnya di situ langit kau junjung. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak ya,
daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini budak daripada Allah Subhanahu wa taala, penyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa diciptakan manusia untuk beribadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu saja. Maka betul apa yang disampaikan barusan, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan berarti bagaimana meninjakkan bumi, menghormati budaya melebihi daripada agama dan syariat. Karena ini adalah buminya Allah, maka hukum Allah harus kalian junjung. Ini sebenarnya bukan malah mengedepankan budaya lokal daripada syariat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita lihat lagi. Jualan koran, jualan bendera. Kelengkapan kenegaraan membutuhkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk menyatukan berbagai macam bangsa dan suku. Salah satu alat pemersatu itu adalah bendera merah. Apa maksudnya kok jualan bendera? Apa maksudnya kok jualan di jalan-jalan? Apa maksudnya kok bendera diecer-ecer di jalan? Apakah bendera yang kalian anggap satu kehormatan yang luar biasa lalu membuat remeh seperti itu, dijual-jual di jalan, sama jual koran sambil lalu jual koran? Wallah alam itu jualan atau gimana? Intinya diecer semacam itu. Apakah itu tidak berarti menjual negara kepada asing dan asing, kurang lebihnya seperti itu, dan mengorbankan agama hanya demi kepentingan duniawi saja? Lalu barusan disampaikan, apa kata suara rembes ini? Saya mendengarnya rembes soalnya. Kelengkapan kenegaraan itu membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kelengkapan kenegaraan itu harus membutuhkan iman yang luar biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu itu kan banyak. Bisa amplop, bisa rekening, bisa 1 triliun, bisa sebagaimana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kelengkapan kenegaraan, kelengkapan kehidupan itu cukup dengan iman. Maka dengan iman negara akan damai. Dengan iman semuanya akan damai. Dengan iman kemaslahatan hidup dunia apalagi di akhirat akan tercapai. Dengan iman akan saling menghargai. Dengan iman akan saling menghormati. Satu sama lain, suku apapun, agama apapun akan dihormati. Bukan dengan bendera saja, dan bukan bendera sumbernya, bahkan menjunjung bendera itu berawal dari iman. Maka harus dengan iman yang luar biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Ini yang harus kita tekankan. Dan yang dinamakan kata-kata kelengkapan dan kesempurnaan itu sudah digariskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pelaksanaan haji wada dan perpisahan dengan beliau. Apa kata Nabi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Kata Rasulullah SAW, ini di dalam Al-Quran disebutkan. Apa kata Nabi? Di hari ini bagaimana aku telah sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul islam adina, dan aku ridho satu prinsipnya, satu yang harus menjadi luar biasa, yaitu agama Islam. Ini yang pastinya dan yang harusnya dan pas disampaikan kepada santri di hari santri nasional ini. Mari kita lanjut. Kibarkan merah putih di hatimu, letakkan keberanian dan kesucian dalam hidupmu, maka Indonesia akan jaya selalu. Spirit kebangkitan merah putih harus dimulai dari menghidupkan narasi sejarah dan kearifan bangsa. Aku titip Indonesia. Merah putih dipertahankan dengan nyawa. Sekarang kita harus pertahankan merah putih dengan karya dan cinta. Ada 2 poin yang di sini harus kita luruskan, bahwa narasi yang dibangun di sini tidak ada kata-kata keimanan kepada Allah yang menjadi pusat dan pedoman prinsip kehidupan dia untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna. Tidak ada, tapi bendera bangsa, bendera bangsa. Itu adalah buah daripada keimanan.
tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Ketika orang beriman, maka bendera bangsa akan dijaga dengan baik. Ini pada prinsipnya. Maka saya pikir ini agama apa sih sebenarnya? Kita tidak paham, tapi tidak apa-apa, kita ikuti saja. Saya akan melanjutkan kepada poin kedua, yaitu barusan disampaikan, aku titip bendera merah putih ini atau bangsa ini kepada kalian. Saya titip tempat ini kepada kalian. Ya, tidak salah memang seperti itu, tapi kepada seorang santri yang harus memegang kuat agamanya, bukan itu yang disampaikan. Tapi harusnya nasihat yang bijak dari seorang tua, bukan menitipkan, jaga ini nak, jaga rumah ini nak, aku titip tanah ini nak, aku titip pengarangan ini, aku titip bendera ini. Bukan. Apalagi dia sudah mau berpisah dengan anak-anaknya, bagaimana dia tidak khawatir anak-anaknya, akhirat anak-anaknya, agama anak-anaknya? Harusnya yang diwasiatkan bukan itu, tapi seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Yakub, bagaimana beliau ketika mau meninggal berwasiat kepada anaknya, disampaikan di dalam Al-Quran, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kata Nabi Yakub, nak kita mau meninggal, nak kita mau berpisah, nak ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Kurang lebihnya seperti itu mungkin. Tapi yang paling penting adalah apa ta'buduna min ba'di, apa yang kalian jaga, apa yang kalian sembah, apa yang akan kalian pegang sebagai prinsip kehidupan, yaitu iman. Jaga, hati-hati apa yang kalian sembah, apa yang kalian pegang, apa yang kalian peluk sebagai agama. Ini kata Nabi Yakub, bukan berpesan, nah hati-hati, jaga betul pekarangan kita. Tidak, ini adalah hari santri. Kalau misalkan Anda mau berpesan seperti itu, berwasiat seperti itu, tidak masalah. Tapi ini adalah hari santri, bagaimana menanamkan keimanan kepada diri santri sebagai pesan moral, pesan agama, pesan rohaniyah. Anda bisa paham itu. Kemudian mari kita lanjutkan filmnya. Ya Allah, rusak. Selagi bangsa ini tetap berdiri, negara tetap berdiri, maka benderanya tetap merah putih. Jadi jangan pernah ditipu. Ya iya, kalau negara Indonesia, negara tetap berdiri, bangsa tetap berdiri, ya benderanya merah putih. Kalau benderanya bukan merah putih, berarti negaranya sudah tidak berdiri. Atau sebaliknya, kalau negaranya tidak berdiri, bangsanya sudah tidak ada, ya buat apa? Tidak ada merah putih. Saya pikir biasa-biasa aja tuh, nggak ada yang bijak-bijak. Pengasong bendera yang lain, silakan ngasong bendera, tapi jangan menandingi merah putih. Karena kalau bendera kamu tadi merah putih, maka yang berjiwa merah putih pasti akan dihancurkan. Sejauh mana imanmu, sejauh itu pula cintamu pada negerimu. Anda perhatikan. Subhanallah. Begini, ini cadar adalah simbol daripada syariat. Pakaian muslim, Nabi pernah menyampaikan bagaimana memberikan tata cara berpakaian dan juga bagaimana di atas lutut itu ada. Meskipun Anda tidak pakai tidak masalah. Tapi pada hakikatnya ini adalah simbol daripada syariat yang barusan dipertontonkan. Bukan dibuat semacam itu tidak mulia sama sekali. Cadarnya dibuka, dibanting ke tanah, cadarnya satunya dibuka, dibanting ke tanah. Ini adalah simbol syariat. Anda berani sekali dengan syariat. Ini bukan pesan agama Islam, dan ini bukan pesan daripada orang yang beragama Islam sebenarnya. Kalau memang ini adalah pesan daripada orang yang beragama Islam, masa kalah dengan Megawati? Benderanya dibakar, ngamuk kok. PDIP ngamuk kok. Ini lebih daripada sebatas nilainya bendera syariat. Sunnah ini di atas segala-galanya daripada hanya sebatas bendera. Bagaimana Anda bisa menjamin kehidupan Anda bahagia dan sentosa, akhirat Anda terutama, kalau syariat Anda kesampingkan dan Anda remeh-remehkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, astagfirullah. Sudah, saya ingin selesaikan, tidak ingin berlama-lama. Pesannya itu saja.
Oh ya, tadi disampaikan katanya juga, siapapun yang ingin, bendera apapun, yang ingin menghancurkan merah putih, akan dihancurkan dulu. Merah putih itu lahir dari keimanan. Merah putih lahir itu dari bendera liwa Rasulullah dan raya Rasulullah. Bagaimana sejarah Anda, jangan memejamkan mata Anda. Atau memang Anda tidak paham terhadap sejarah. Bagaimana campur tangan, bagaimana pertolongan Khilafah Utsmaniyah datang ke kerajaan di Jogja, datang ke Indonesia, di Aceh. Lalu dengan itu banyak negara-negara, apa maksudnya, dinasti atau kerajaan-kerajaan yang memberikan semuanya untuk kemerdekaan Indonesia. Anda jangan tutup mata. Ruh daripada merah putih adalah ruh keimanan dan ulama dan juga umat Islam. Ini sebagian besar. Cuman bedanya umat Islam dan para ulama tidak egois. Ketika semuanya merdeka, dikembalikan semuanya. Oh, sudah merah putih aja. Kalau memang egois, tentu merah putih dikasih lafaz Allah atau tulisan Islam atau lain sebagainya. Anda harus paham itu. Anda jangan masih ngotot dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar semacam itu. Kasihan umat, jangan dibuat bingung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lanjut. Cinta itu peduli dan berbagi. Kepedulian dan pengorbananmu menentukan seberapa dalam cintamu. Tak boleh. Sudah, kita langkah. Kita lanjut. Setinggi apa kecerdasan bangsa kita? adalah kebetulan. Masa depan. Kedaulatan pangan dan energi adalah upaya kita untuk menjaga merah putih tetap berkibar sepanjang masa. Ini sebenarnya pemikiran sudah kapitalis murni. Jadi dengan pangan, dengan bisa makan dan lain sebagainya, ini bisa menjaga merah putih katanya. Apakah itu yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dulu? Enggak, tidak. Tapi yang menjaga merah putih dengan kekuatan iman dan takwa beliau, Indonesia bisa merdeka, Indonesia bisa dipertahankan, dan Indonesia bisa direbut dari tangan-tangan penjajah asing dan asing yang saat ini juga terancam keberadaan negeri kita sebenarnya. Anda masih mau mempertahankan itu semuanya? Habis Anda punya negara, habis Anda punya negeri, selesai Anda punya riwayat. Anak cucu Anda tidak akan pernah ketemu, kelihatan apa masa depannya, apa agamanya. Dan di sini yang terakhir, saya mendengar tadi ada suara adzan. Tapi bedanya, ini kurang sempurna film. Kenapa maksudnya? Dan apa maksudnya? Ini sudah jelas-jelas. Kenapa kalau misalkan model-model Islam Nusantara semacam ini, tidak sekalian adzannya pakai langgam Jawa? Selesai, sempurna, tidak ada masalah lagi, tidak ada pertanyaan lagi, selesai itu semuanya. Maka saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Anda juga harus jeli, harus detail, dan harus perhatian terhadap masa depan anak cucu Anda. Jangan serahkan, jangan berikan anak cucu Anda kepada rampok-rampok penjajah-penjajah akidah yang bertebaran di mana-mana. Jangan berikan anak cucu Anda kepada serigala-serigala yang bisa memangsa akidah masa depan dan agama anak cucu Anda. Selamatkan anak Anda, keluarga Anda. Anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka dari itu, di hari santri ini saya sampaikan selamat hari santri. Semoga santri-santri kita dijauhkan dari virus-virus liberal, dari virus-virus kapitalisme. Dan saya tidak tahu ini film dari mana, tapi ternyata sekali lagi di akhir film saya melihat alhamdulillah Telkomsel Marta Tilaar. Ternyata ya pantas lah, yang buat bukan orang Islam, sponsornya bukan orang Islam. Telkomsel kurang lebih 35% kepemilikan saham dari Singapura, atau 60 atau berapa, wallah alam, tapi intinya seperti itu. Kemudian Marta Tilaar
ini punya perusahaan orang Kristen. Ya Allah, selamatkan anak cucu hamba ya Allah. Berikan kekuatan, keteguhan iman dimanapun berada ya Allah, di anak cucu kami ya Allah. Jangan jadikan anak cucu kami orang-orang yang tasahul fid din, yang tidak peduli terhadap agamanya, apalagi melecehkan terhadap syariatnya. Ini seperti film yang sudah disampaikan barusan, bagaimana cadar dan merah putih dipertentangkan. Dan ini adalah memang upaya mengadu domba orang-orang kafir untuk memecah Islam. Kemudian mereka akan merebut dengan leluasa, menjajah dengan leluasa negeri kita tercinta. Semoga Anda bisa tercerahkan, dan semoga anak cucu Anda juga bisa tercerahkan dan terjaga masa depannya, masa depan agamanya, masa depan bangsanya. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Anda bisa dapatkan di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang. Sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.